wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai sahabat-sahabat Mas Bumi dari PW Jawa Barat, PJ Jawa Barat, dari PW DKI, PJ DKI, Banten, dan Lampung. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kaderisasi Les Bumi Asrama Sabta Wikrama yang pertama. Ya, ini satu karunia Allah yang sebelumnya belum pernah kita bayangkan. Ya. Kenapa? Karena tahun 2015 ketika saya diangkat menjadi ketua Les Bumi PBNU, ya, dan 2 bulan setelah itu kita mengadakan Rakornas. Jumlah rapat koordinasi nasional pesertanya cuma 24 orang. Ya. PJ belum ada. Jadi ini catatan sejarah. Jadi hanya PBNU, PWNU dari Yogyakarta, ya, dan kemudian beberapa sahabat dari Malang. Itu aja, yang lain belum ada. Tapi alhamdulillah dalam Rakornas itu kita berhasil merumuskan strategi budaya yang kita sebut Sabta Wikrama. Ya. Karena waktu kita bertemu itu ditunggu oleh PBNU. Apa strategi budaya kita? Ya. Karena kita lagi menghadapi program globalisasi dunia yang mau menghabiskan seluruh identitas budaya, bahasa, tradisi, ya, bahkan keagamaan kita. Jadi program global itu begitu. Termasuk nanti dalam program globalisasi itu digunakanlah kelompok-kelompok agama tertentu yang membawa misi global, menghilangkan semua identitas etnis. Ya, ini kelompok-kelompok bayaran semua, yang belakangan kita kenal dengan nama golongan kadrun, kadal gurun. Itu orang bayaran yang anti tradisi, anti seni, budaya, dan seterusnya. Segala tradisi lokal langsung takwil bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, neraka, hilangkan. Selamatan kenduri macam-macam bid'ah, ziarah kubur musyrik, dan seterusnya dan seterusnya. Identitas ini mau dihilangkan. Kenapa? Program globalisasi dunia. Itulah kita rumuskan dalam Sabta Wikrama strategi kita untuk menghadapi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Itu pelan-pelan tapi pasti pada saat Rakornas Les Bumi yang kedua di pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan sudah dihadiri sahabat-sahabat dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Ya. Waktu itu 2017 kira-kira sudah terbentuk sekitar 8 cabang. Nah, yang ketiga, Rakornas 3 sampai 5 Juli 2019. Alhamdulillah dihadiri
6 PW ya, dan 64 cabang ya, bulan Juli 2019. Nah ini menjelang Munas NU tanggal 18-19 Maret besok ya, kita menyelenggarakan kaderisasi asrama Sabta Krama. Kita kumpulkan ya, sampai saat ini sudah terbentuk 8 PW Lesbumi dan 113 PJ Lesbumi dan ada 260 MWJ Lesbumi. Itu di luar perkiraan ya. Selamat datang di Jumani ya. Jadi itu artinya Lesbumi sudah layak menjadi Banom. Ini belum semua ya melaporkan jumlah Lesbumi PJ. Tadi ini masih dapat laporan Nusa Tenggara Barat belum dicatat. Ya, nanti akan didata untuk masuk. Sudah ada bentuk kami belum lapor. Ya, dan ini nanti kita akan menjadi satu kekuatan besar ya, Lesbumi ini karena percepatan pembentukan yang luar biasa di luar dugaan. Ya, karena di tengah gelombang globalisasi ini kesadaran masyarakat daerah-daerah itu muncul. Bermunculan kesenian yang sudah hampir punah tahu-tahu dihidupkan lagi. Tradisi-tradisi lama ya, seperti sedekah bumi, bersih desa dihidupkan lagi ya. Padahal kok sudah mau dihabisi oleh gelombang globalisasi. Dan NU ini sasaran utama globalisasi. Kenapa? NU dianggap penghambat program globalisasi dunia. Kenapa? NU yang mempertahankan budaya lokal umat Islam di Nusantara. Ya. NU masih mempertahankan tradisi tahlilan, sholawatan, maulud dan di mana-mana dipertahankan NU. Padahal dalam program globalisasi ini semua harus habis. Ya. Bahkan bukan sekedar tradisi lokal, negara pun mau dihabisi. Ya. Kenapa? Targetnya masuk era milenium ketiga, masuk abad ke-21, negara nasional harus habis. Itu program. Ternyata NU masih berkukuh. NKRI harga mati. Kita masih mempertahankan negara nasional. Yang lain sudah bubarkan saja, kita bentuk khilafah. Ya. Dan itu Islam transnasional. Hati itu transnasional. Dan itu pusatnya di Kota Luton, London, Inggris. Ikhwanul Muslimin sama, transnasional. Jamaah Tabligh transnasional, semuanya. Ya, ISIS transnasional, semuanya itu transnasional. NU tetap mempertahankan nasionalisme. Ya. Negara Timur Tengah sudah dihancurkan. Kita lihat wilayah dari Papua sampai Aceh, Sabang sampai Merauke. Itu kalau naik pesawat 7 jam. Wilayah seluas itu
hanya ada 6 negara: Indonesia, Timor Leste, Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia. 6 negara. Sebaliknya Timur Tengah, mulai Yaman itu sampai Tunisia, Maroko di utara, itu ada 19 negara. Padahal apa? Bahasanya satu, bahasa Arab. Bahasanya satu, bahasa Arab. Budayanya satu, budaya Arab. Tapi pecah jadi negara sekian dan sebagian hancur. Itu. Eropa itu negara kecil. Jadi ukurannya se-Eropa itu, kita naik pesawat dari Makassar sampai ke Aceh, itu Eropa. Ada 46 negara se-Eropa. Ya. Jadi Eropa itu separuh di Indonesia kalau diukur. Nah, itu artinya lebih banyak sana perbedaan. Zaman dulu itu perang terus orang Eropa itu. Timur Tengah juga sama, kita enggak. Ya. Nah, ketika Eropa sekarang bersatu dalam Uni Eropa, Timur Tengah dihancurkan. Indonesia belum bisa dihancurkan. Kenapa? Mereka juga heran. Indonesia ini menurut Biro Pusat Statistik tahun 2018, jumlah sukunya 1.340 suku dengan 700 bahasa daerah. Ini kita bisa bandingkan. Afghanistan itu sukunya cuma 7. Agamanya 100% Islam. Tidak ada orang Afgan, Kristen, Buddha, tidak ada. Islam semua. Dan mazhabnya Hanafiya. Satu mazhab, satu agama. Bangsanya cuma 7 suku. Perang 40 tahun belum selesai. Sementara Indonesia 1.340 suku dengan agama berbeda-beda, dengan bahasa berbeda-beda, belum bisa dipecahkan. Ini problem bagi program globalisasi dunia. Bahkan yang mengejutkan, sejak 2013 NU yang dianggap penghalang globalisasi masih bandel mempertahankan lokal, mengembangkan diri. Apa? Membentuk cabang-cabang di seluruh dunia. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah terbentuk PCI NU di 5 benua: Amerika, Australia, Afrika, Asia, Eropa. Sudah terbentuk PCI NU. Ya, jadi ini luar biasa sebetulnya. Programnya NU harus dihabisi karena menghambat globalisasi, tapi malah membesar jadi organisasi tingkat dunia. Dan pengaruhnya terbukti di berbagai negara. Afghanistan yang sudah pecah perang 40 tahun, perang antar suku itu, tahun 2012 dibentuk Nahdlatul Ulama Afghanistan. Ya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama Indonesia, tapi format dan bentuknya niru Nahdlatul Ulama Indonesia.
disitulah pelan-pelan 2017 wakil dari NU Afghanistan datang ke PBNU memberitahu bahwa NU Afghanistan sudah terbentuk di 22 provinsi ya. Dan konflik di Afghanistan sekarang mulai turun. Kenapa? Ada NU Afghanistan. Artinya konsep keorganisasian NU bisa diterima dan itu mampu menjadi penyeimbang dari konflik yang terjadi. Sampai saat itu pun sama. Ya, karena itu nanti dengan kaderisasi Resbumi ini kita harapkan kader-kader Resbumi NU di berbagai daerah mampu menjadi dinamisator untuk mewarisi, ya, memelihara dan mengembangkan semua produk budaya yang ada di tempat masing-masing. Ya. Kita tidak akan tunduk dengan program globalisasi sekalipun mereka menggulirkan dana besar-besaran. Kita tetap berusaha untuk bertahan. Ya. Nanti generasi anak-anak muda kita, ya kita tanamkan kecintaan pada tradisi budaya yang kita miliki dan itu warisan dari masa lampau. Ya, saya berharap itu mungkin nanti pembinaan-pembinaan di sini khusus mengenai pengorganisasian karena biasanya seniman itu kurang paham masalah keorganisasian. Ya, jadi itu nanti ada penekanan gimana mengorganisir satu kegiatan dan seterusnya. Dan ini sebetulnya negara sangat membutuhkan Resbumi. Ya. Jadi insya Allah nanti bulan Mei ya, Ramadan Resbumi diminta untuk melakukan kaderisasi untuk anak-anak milenial itu di Istana Cipanas. Ya. Jadi itu program negara. Alhamdulillah kita dapat kepercayaan itu. Ya. Jadi ini pelan-pelan, ya mau tidak mau, ya, dengan semakin besarnya Resbumi, ya, yang komposisinya itu PW, ya, sudah ada 8, PC 113, MWC 260, dan ini nanti akan berkembang terus. Artinya bahwa itu lebih besar daripada atas. Jadi kegiatan kita nanti dibawa betul-betul akar. Ya, kita nanti setelah ini akan kita kumpulkan jumlah ranting Resbumi. Ya, karena sekarang Resbumi juga rantingnya terbentuk di berbagai tempat. Jadi kita nanti bisa betul-betul dari atas ke bawah itu yang menjadi penggerak. Dan ini memang dinamisator nanti Resbumi. Kenapa? Hampir tidak ada tempat yang tidak ada produk kesenian, tidak ada produk tradisi budaya. Di tiap daerah pasti ada tradisi budaya yang selama ini mati. Ya, ditinggalkan kenapa? Karena pengaruh global. Jadi pelan-pelan sebetulnya kita sekarang ini lagi perang menghadapi perang proksi namanya, perang mengubah mindset pemikiran, tradisi kita mau diubah, semuanya mau diubah. Ya, karena itu saya berharap nanti dengan adanya kaderisasi Asrama Sabta Wikrama ini, kita betul-betul menjadi pejuang kebudayaan yang tangguh untuk mampu mendinamisasi masyarakat menghadapi perubahan-perubahan. Ya, karena sekarang ini betul-betul perubahan yang hampir tidak bisa ditanggulangi oleh berbagai bangsa di dunia. Ya, tapi alhamdulillah kita pelan-pelan mulai mampu bertahan. Kenapa? Teknologi yang berkembang itu sudah luar biasa. Ya. Kira-kira 20 tahun lalu, ya, tahun 2005
itu kita masih menggunakan telepon umum, masuk koin, masih ada wartel ini masih ada. Sekarang sisanya sudah tidak ada. Kenapa? Loh, telepon sudah masuk ke rumah-rumah, anak kecil-kecil sudah bawa handphone semua. Habis. Pertemuan-pertemuan seperti ini kita butuh apa? Tustel untuk merekam peristiwa ini dengan foto-foto. Dan itu bukan film. Ya, itu 10 tahun yang lalu masih seperti itu. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Kenapa? Tustel sudah tidak menggunakan film. Orang merekam dokumen dengan HP bisa. Perusahaan besar Kodak, Fuji Film, Polaroid langsung ambruk, bangkrut gulung tikar. Kenapa? Filmnya nggak laku. Itu fakta. 10 tahun yang lalu kita masih suka nonton film. Bioskop itu ada. Tapi setelah masuk blockbuster, persewaan DVD, ya, Netflix dan seterusnya, habis. Untuk apa orang ke gedung bioskop? Nonton video di rumah, ada home theater. Ya. Apalagi sekarang kemudian muncul Google, lihat aja di situ. Habis semuanya perubahan-perubahan itu berubah. Ya. Dulu kita mengatakan, wah plaza-plaza, mal-mal itu merusak ya, ekonomi kita. Ternyata apa? Sekarang plaza, mall, hypermart sama-sama gulung tikar. Ya. Di Malang itu yang namanya Matos itu tinggal 1/4 semuanya tutup. Yang namanya Giant itu di daerah Sawah Jajan tutup. Kenapa? Orang beli dengan on-prem. Ini perubahan yang nggak dikira-kira. Tapi yang paling tangguh tidak pernah tergoyahkan pasar tradisional. Pasar tradisional tidak terpengaruh. Orang masih tetap jalan pasar tradisional. Bahkan tiap hari Kamis malam Jumat itu dinamika pasar sudah meningkat. Kenapa? Itu waktunya orang mengadakan acara tradisi. Apalagi kalau sudah Jumat lebih, itu pedagang bunga untuk ziarah ke makam meningkat. Pasar-pasar meningkat semua. Jadi jam 9, jam 10 pasar biasanya sudah tutup. Itu sampai sekarang. Dolar berapapun kursnya tidak berpengaruh kepada pasar tradisional. Bahkan sekarang warung-warung tradisional di kampung-kampung itu dinamikanya bergerak. Kenapa? Orang jual rujak di kampung, GoFood. Ya. Mungkin di daerah belum, tapi di daerah Malang, Surabaya, Jakarta sudah orang nggak usah masak. Ya. Kalau GoFood, milih menu apa saja diantar. Ya. Saya di Malang itu punya tetangga jualan rujak, itu di Geso. Ya. Itu warungnya itu sudah banyak Gojek nunggu di situ. Kenapa? Yang ngantar pesanan dari luar. Ini perubahan-perubahan yang tidak bisa diperhitungkan oleh kelompok-kelompok yang ingin melaksanakan globalisasi. Ya, jadi program ini ternyata tradisi kita masih mampu bertahan di tengah globalisasi. Tetapi Timur Tengah sudah habis. Ya, negara-negara di sana sudah rusak semuanya. Ya, perang satu sama lain. Tapi kita masih mampu bertahan. Ya, itulah kita harus mampu mempertahankan ini. Ya.
mampu mempertahankan identitas tradisi budaya Islam Nusantara. Ya. Dan saya kira memang plus bumi ini penting artinya. Ya. Maka nanti ke depan semua pembinaan tradisi seni budaya lokal itu ujung tombaknya adalah plus bumi di daerah-daerah. Ya, kita berharap nanti kita pulang dari kaderisasi ini mampu untuk mengembangkan plus bumi di daerah-daerah untuk mendinamisasi tradisi. Ya. Karena banyak orang yang tidak paham, ya, terutama di pesantren-pesantren yang fakih oriented, ya, itu gak paham. Ya, mereka menganggap itu kesenian jaranan, jaran kepang, kuda lumping, haram itu. Ya, ini tidak ngerti bahwa pertama kali, ya, yang menciptakan kesenian jaranan itu Sunan Ngudung, ya, bapaknya Sunan Kudus, sebagai seni dakwah dulu. Zaman Mojopahit gak ada jaranan itu. Saya tuh keliling ke candi manapun belum pernah lihat ada relief jaran kepang, nggak ada. Itu baru Sunan Ngudung yang keliling untuk dakwah. Reok itu Bathara Katok, ya, Raja Ponorogo, Muslim, penciptanya. Zaman Mojopahit gak ada. Ya, nanti ada kesenian sintren, macam-macam, debus apalagi itu, semua zaman Islam. Tradisi-tradisi itu semua tradisi. Kenapa? Zaman pra-Islam yang punya kesenian itu cuma orang keraton. Kesenian rakyat desa itu gak ada. Ya, hanya orang keraton yang punya kesenian. Dan itu yang tersisa kita lihat, oh kakawin. Kakawin itu kawia-kawia India sana. Yang hanya orang keraton yang bisa membaca. Saya punya teman di Bali, ya, itu dari keluarga Keraton Pamejutan. Saya datang ke rumahnya, malam saya lihat bapaknya membaca kakawin Ramayana. Teman itu saya tanya, kamu ngerti nggak? Ya. Di tengah gelombang globalisasi ini, keberadaan les bumi sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan eksistensi diri mereka, terutama dalam menopang Islam Nusantara. Ya, jadi kita berharap nanti yang sudah mengikuti kaderisasi ini menjadi kader penggerak, dinamisator di daerah masing-masing. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.